Halo Kanti-Kanti Galo, perkenalkan nama aku Gatot Bala Darmakusumo. Aku dari kelas 2B dengan nomor PP 2422006. Aku dari program studi Teknik Kimia Bahan Nabati. Pada mata kuliah Teknik Reaksi Kimia ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang reaktor kimia. Yuk simak bareng-bareng tentang reaktor kimia supaya kita bisa belajar sama-sama. Sebelumnya, kita harus tahu tuh tentang reaktor kimia. Reaktor kimia adalah wadah atau bejana pengubah bahan mentah menjadi bahan kimia yang akan kita jadikan sebagai produk. Reaktor merupakan bagian terpenting dalam proses kimia yang hanya di tempat inilah aliran ataupun material dikonversi menjadi sebuah produk. Rancangan reaktor kimia merupakan tahap terpenting dari seluruh rancangan dalam proses industri. Setiap zat ataupun material mempunyai karakteristik yang berbeda. Untuk mereaksikan suatu zat ataupun material, yang perlu diperhatikan yaitu fase dari zat itu. Ada gas, cair, maupun padatan. Kondisi operasi dari zat itu pada suhu dan tekanan beberapa zat itu akan bereaksi. Apakah dalam reaksi itu bersifat eksterem ataupun endoterm, dan kecepatan reaksi tersebut. Setelah kita mengetahui maknanya, adapun jenis-jenis reaktor mulai dari pengoperasiannya, contoh industrinya, kelemahan dan juga keunggulan pada masing-masing reaktor, dan rumus rancangan reaktor kimia. Yang pertama ada reaktor kimia batch, lalu yang kedua ada reaktor kimia tangki pengaduk kontinu, yang ketiga reaktor aliran sumbat, yang keempat reaktor kimia semi batch, lalu yang terakhir yaitu reaktor kimia katalitik. Yang pertama yaitu reaktor kimia batch. Reaktor batch adalah bejana tertutup tempat terjadinya reaksi dan merupakan jenis reaktor non-kontinu. Reaktor batch adalah bejana di mana reaktan diisikan pada awalnya dan reaksi berlangsung seiring dengan waktu. Reaktan ditempatkan ke dalam reaktor dan kemudian dibiarkan bereaksi dan produk terbentuk di dalam reaktor. Produk dan reaktan yang tidak bereaksi kemudian dikeluarkan dan proses diulangi. Reaktor batch biasa digunakan dalam berbagai macam aplikasi industri. Biasanya mereka digunakan untuk fase reaksi cair karena membutuhkan waktu reaksi yang cukup lama. Reaktor batch sering dijumpai pada industri minuman dan farmasi. Ada juga kelebihan dan juga kekurangan pada reaktor ini. Kelebihan pada reaktor ini, konversi yang tinggi dapat diperoleh dengan meninggalkan reaktan dalam reaktor untuk waktu yang lama. Jaket reaktor batch ini juga mengizinkan sistem untuk mengubah daya pemanasan ataupun pendinginan pada fluks panas jaket yang konstan. Reaktor ini serbaguna, dapat digunakan untuk membuat banyak produk secara berurutan, baik untuk produksi dalam skala kecil maupun dalam skala pengujian tahap dan juga pengujian lab. Dan reaktor ini mudah untuk dibersihkan. Kekurangannya, biaya tenaga kerja yang tinggi per unit produksinya. Reaktor ini sulit mempertahankan produksi skala besar, dan reaktor ini waktu henti yang lama untuk pembersihan, menyebabkan periode tidak ada produksi. Untuk rumus pada reaktor kimia ini adalah waktu reaksi atau waktu tinggal sama dengan jumlah mol awal komponen, integral XO, diameter, konversi, dibagi laju reaksi dikali dengan volume reaktor. Yang kedua yaitu reaktor kimia tangki pengaduk kontinu atau CSTR, sering disebut dengan Continuous Stirred Tank Reactor, adalah sistem terbuka di mana material bebas masuk atau keluar dari sistem yang beroperasi pada kondisi steady dan di mana kondisi di dalam reaktor tidak berubah dengan seiringnya waktu. Reaktan secara kontinu dimasukkan ke dalam reaktor sementara produk dikeluarkan secara kontinu.
CSTR ini paling umum digunakan dalam proses industri, terutama dalam reaksi aliran fase cair homogen, di mana agitasi konstan diperlukan. Mereka dapat digunakan sendiri atau secara seri ataupun dalam baterai. CSTR juga digunakan dalam industri farmasi sebagai reaktor uap. CSTR sering digunakan dalam proses biologis. Yang ditunjukkan di bawah ini dapat digunakan untuk kultur sel hewan dengan kepadatan tinggi dalam penelitian ataupun produksi. Contoh aplikasi lain dari CSTR yaitu pada fermentor. Adapun kelebihan dan juga kekurangan pada reaktor CSTR ini, yaitu kelebihannya kontrol suhu yang baik, mudah dipertahankan, biaya bangunnya yang murah, dan memiliki kapasitas kalor yang besar. Kekurangannya, konversi reaktan menjadi produk per volumenya, reaktornya lebih kecil dibandingkan dengan reaktor aliran lainnya. Reaktor ini terdapat zona mati, di mana tidak terjadi pencampuran yang dapat berkembang. Lalu, kekurangan terakhir, reaktor ini reaktannya dapat keluar melewati batas jika saluran keluar ditempatkan dengan tidak benar. Yang ketiga yaitu reaktor aliran sumbat ataupun reaktor plug flow, terdiri dari pipa atau tabung berlubang tempat reaktor mengalir. Reaktor ini terdiri dari pipa silinder dengan bukaan di setiap ujungnya agar reaktan dan juga produk mengalir. Reaktor ini biasanya dioperasikan pada kondisi steady, reaktan terus dikonsumsi saat mereka mengalir di sepanjang reaktor. Reaktan akan bergerak menyerupai gumpalan gelembung yang mengalir. Reaktor plug flow memiliki berbagai macam aplikasi, baik dalam sistem fase gas atau cair, tetapi biasanya dalam industri sering digunakan pada fase gas. Penggunaan industri umum dari reaktor tumbular ini adalah produksi bensin, pemecahan minyak, sintesis amonia dari unsur-unsurnya, dan oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. Adapun kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya, reaktor mudah dirawat karena tidak ada komponen bergerak. Laju konveksi reaksi persatuan volume reaktornya tinggi, sederhana secara mekanis, kualitas produknya tidak berubah, baik untuk mempelajari reaksi cepat, penggunaan volume reaktor yang efisien, dan bagus untuk proses berkapasitas besar. Tetapi ada kekurangannya yaitu suhu reaktor yang susah dikontrol, titik panas dapat terjadi di dalam reaktor bila digunakan untuk reaksi eksotermik, dan terakhir sulit dikendalikan karena variasi suhu dan komposisinya. Yang keempat yaitu reaktor kimia semi-batch, reaktor yang menggabungkan operasi batch dan kontinu di mana sebagian reaktan dimuat di awal, sementara reaktan lain ditambahkan secara bertahap atau terus-menerus seiring waktu reaksi berlangsung. Reaktor ini sangat populer di industri kimia yang spesifik karena fleksibilitas dalam mengontrol laju dan reaksi suhu. Contohnya pada industri petrokimia, industri minyak nabati, industri farmasi, dan industri kimia kompleks. Ada aspek dan juga kelemahan dan juga kekurangan pada aplikasi reaktor kimia semi-batch, yaitu kelebihannya kontrol suhu yang baik, minim reaksi samping, fleksibilitas operasi yang sangat mudah, kontrol laju gas cair yang ideal untuk reaksi di mana gas harus dilarutkan ke dalam cairan secara terkendali. Adapun kelemahan pada reaktor ini yaitu biaya operasional yang tinggi, kapasitasnya yang terbatas, mati waktu atau downtime, dan sulit untuk diubah ke skala produksi yang sangat raksasa atau besar dibanding dengan reaktor jenis kontinu ataupun CSTR. Yang terakhir, yang kelima, ada reaktor kimia analitik. Adalah perangkat reaksi kimia skala kecil yang dirancang khusus untuk mempelajari kinetika reaksi, menentukan komposisi kimia, atau menguji katalis dalam kondisi yang sangat terkontrol. Berbeda dengan reaktor industri yang mengejar kuantitas produk, reaktor analitik
mengejar akurasi data. Reaktor ini sering dihubungkan dengan alat instrumen seperti gas kromatografi ataupun mass spektrometri untuk menganalisis hasil reaksi secara real-time. Reaktor skala analitik ini merupakan jantung dari Departemen R&D dan quality control di berbagai industri. Contohnya ada industri petrokimia, industri farmasi, industri pangan, dan yang terakhir adalah industri lingkungan. Namun, ada kelebihan dan juga kekurangan pada alat ini ataupun pada reaktor kimia analitik, yaitu kelebihannya presisi yang tinggi, keamanan yang bagus, hemat biaya riset, dan responnya yang juga cepat. Namun ada kekurangannya, yaitu kapasitasnya yang sangat terbatas, masalah penyumbatan ataupun clogging, efek dinding yang dihasilkan, dan juga investasi alat analitik. Lalu selanjutnya beberapa industri yang menggunakan reaktor. Pertama kita bahas reaktor batch. Yang pertama industri farmasi. Contohnya ada pada pembuatan obat-obatan seperti antibiotik, vaksin, dan juga sirup. Lalu yang kedua ada industri kosmetik. Contohnya seperti apa? Yaitu pembuatan krim wajah, sabun cair yang khusus, dan juga parfum. Lalu ada industri zat warna. Biasanya pada pembuatan pewarna tekstil ataupun cat dengan pigmen tertentu. Industri yang menggunakan reaktor selanjutnya yaitu reaktor semi-batch. Contoh pertama pada industri polimer ataupun polimerisasi. Contoh pada produksinya pada produksi pembuatan plastik ataupun serat sintetis. Yang kedua, industri pengolahan minyak nabati. Contohnya, proses hidrogenasi minyak untuk pembuatan margarin. Lalu yang terakhir ada industri permurnian logam. Contohnya pada proses pencucian bahan kimia. Terakhir, contoh industri yang menggunakan reaktor pada reaktor aliran pipa, yaitu industri petrokimia. Contohnya proses thermal cracking atau untuk memecah molekul minyak bumi menjadi etilena atau propilena. Lalu yang kedua, industri pupuk atau sintesis amonia. Contohnya reaksi antara gas nitrogen dan hidrogen. Lalu pada industri asam sulfat. Selanjutnya pada materi terakhir yaitu hubungan antara laju reaksi dengan volume. Dalam teknik kimia, hubungan antara laju reaksi dan volume reaktor adalah hubungan yang saling bergantung melalui neraca massa. Secara sederhana, volume reaktor adalah wadah yang menyediakan tempat dan waktu bagi molekul-molekul untuk saling bertumbukan dan bereaksi. Nah, akan dijelaskan tiga yaitu reaktor batch, reaktor semi-batch, dan reaktor alir pipa. Yang pertama, reaktor batch. Pada reaktor ini, volume bejana ditentukan oleh target kapasitas produksi per siklus. Jika laju reaksi berlangsung lambat, maka reaktan membutuhkan waktu tinggal yang lebih lama di dalam bejana, yang berarti volume reaktor harus dibuat cukup besar agar dapat menampung jumlah bahan baku yang banyak dalam satu kali proses operasional. Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan laju reaksi. Jika laju reaksi lambat, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konversi akan sangat lama. Yang kedua, reaktor semi-batch. Volume pada reaktor ini dirancang secara dinamis untuk menampung pertambahan massa selama proses berlangsung, di mana laju reaksi sengaja dikendalikan melalui kecepatan pengumparan bahan agar panas reaksi yang dihasilkan tidak melampaui kapasitas pendinginan yang tersedia di dalam volume tangki tersebut. Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan laju reaksi. Jika laju reaksi di sini dipengaruhi oleh pengenceran saat reaktan B ditambahkan ke dalam tangki yang berisi reaktan A. Volume total meningkat sehingga konsentrasi A menurun yang mengubah laju reaksi. Lambat, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konveksi atau konveksi akan sangat lama. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu reaktor alir pipa. Hubungan volume pada reaktor pipa sangat efisien karena memanfaatkan laju reaksi yang sangat tinggi di sepanjang awal pipa di mana konsentrasi reaktan masih maksimal. Volume reaktor itu berbanding lurus dengan laju alir molar masuk dan berbanding terbalik dengan laju reaksinya. Sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan tentang reaktor. Mungkin teman-teman bisa menambahkan materi jikalau saya salah dan juga kurang dalam menjelaskan materi reaktor ini di kolom komentar.
Semoga materi yang saya sampaikan bisa untuk kita belajar bersama-sama. Saya Gatot Kusuma. See you.